Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Atta Ataya dengan NPM 2211031091. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan cara pengisian SPT tahunan Badan Wajib Pajak menggunakan formulir 1771. Baik, di sini saya akan berbagi layar. Oke, ini tampilan SPT-nya. SPT dibuka pada lampiran induk, di mana jika kita membuka lampiran selanjutnya ini tidak akan bisa terbuka jika belum mengisi kolom yang merah ini. Tidak bisa lihat, oke, tidak bisa. Maka kita harus terlebih dahulu mengisi kolom yang merah di lampiran induk ini. Itu dapat kita lihat di sebelahnya di Excel. Ini kita bisa isi terlebih dahulu kolom yang merah. Oke, lanjut kita isi alamatnya. Oke, baik. Setelah kita isi bagian yang merah dan juga alamatnya, NPWP nama wajib pajak jenis usaha ini sudah ada dari formulir awal dan sesuai dengan lampiran-lampiran seluruh seluruh lampiran yang ada dalam SPT. Maka dari itu, kita tidak perlu mengisinya lagi dan selanjutnya ini kita mulai isi dari lampiran yang paling bawah yaitu lampiran 6. Oke, lanjut. Dapat dilihat di lampiran 6. Selanjutnya, ini kita harus mengisi daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Oke, sudah dilihat kosong. Ini kita isi di bagian laporan posisi keuangan. Ini ada di datanya. Ada tiga, Mandala, Gugun, dan juga Franz. Kita tambahkan terlebih dahulu. NPWP 03330 070233100. Oke, maka dia akan otomatis seperti ini. Lalu kita lihat juga persenannya sebesar 45%. Di mana jumlah akhir dari jumlah penyertaan modal di SPT ini harus sesuai dengan laporan posisi keuangan di bagian modal, yaitu sebesar Rp574.600.000. Maka 45% dari modal tersebut sebesar Rp258.570.000. Oke, baik, selanjutnya itu Gugun, Jalan Royal. NPWP-nya 01 229 965 6 331 000. Dia akan otomatis NPWP-nya mengubah sendiri. Gugun sebesar 30%, maka ditentukan jumlahnya 172.380.000. Oke. Yang terakhir itu ada Franz. Jalan Sultan. Nomor 32 B kaca dengan NPWP 02234115633100. Frans sebesar sisanya itu 25%, maka sisanya adalah Rp143.650.000. Oke,
Hasil akhirnya sama dengan jumlah modal yang ada di laporan posisi keuangan di tabel sebelah kiri di Excel. Baik, selanjutnya ini kita buka lagi di bagian kolom SPT. Di lampiran yang kedua, yaitu lampiran 5. Di lampiran 5 itu kita mengisi daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang akan dibagikan. Dan juga di kolom yang B, yaitu daftar susunan pengurus dan komisaris. Sama seperti yang lampiran 6 tadi, kita lihat di laporan posisi keuangan. Ini kita isi juga secara detail. Yang pertama itu Mandala. Alamatnya sama, Jalan Arifin Manaf. Nomor 2 Kota Metro. NPWP-nya juga sama 03330070233100. Jumlah rupiah modal yang disetorkan itu sesuai dengan lampiran 6, yaitu 258.570.000. Oke. Dan karena dividennya belum ditentukan, maka kita isi terlebih dahulu berapa persen jumlah modal yang dia setorkan ke kita saja. Oke, selanjutnya tambah lagi. Itu nomor 2 ada Gugun lagi. Dengan alamat Jalan Royal. Nomor 4 Kota Balang. NPWP-nya 01122965633100 sebesar 172.380.000. Oke. Modal yang disetor sebesar 30%. Ini kita nolkan terlebih dahulu. Yang terakhir itu ada France. Jalan Sultan Taha nomor 32 B, Kabupaten Pesawaran. Dengan NPWP 02234115633100 dan total jumlah modal yang disetor sebesar 143.650.000. Oke, sama dengan yang tadi, modal yang disetornya adalah totalnya 574.600.000 rupiah. Ini 25%. Karena dividennya masih tidak ada yang dibagikan, maka kita isi nol semua. Lanjut ke daftar pengurus. Yang pertama yang pastinya adalah Gugun. Karena Gugun adalah direktur di sini. Gugun N. Alamatnya Jalan Royal. Oke, kita ya. Oke. NPWP-nya juga sama. Untuk jabatannya kita isi berdasarkan jabatan yang ada di laporan posisi keuangan, di mana Gugun adalah direktur. Direktur. Oke, lanjut. Itu ada Franz sebagai manajer. Franz sebagai manajer. Kita isi jabatannya manajer. Oke, lanjut. Yang ketiga itu juga kita tambahkan Mandala.
Mandala. Alamatnya sama. Dengan NPWP yang sama juga. Oke. Jabatannya sebagai komisaris. Oke. Baik. Sudah semua terisi seperti ini. Maka kita lanjut saja ke SPT lampiran yang selanjutnya, yaitu lampiran 4. Ini sudah dilihat. Lampiran 4. Oke, baik. Ini lampiran 4, di mana kita harus mengisi PVH final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di sini bunga deposito dan tabungan dan diskonto SBI atau SBM. Ini ada. Baik, kita lihat terlebih dahulu di Excel-nya. Ini kita lihat di kolom jawaban. Di kolom jawaban dapat dilihat bahwa perusahaan memiliki pendapatan. Ini saya lihat, saya berikan highlight. Ada dua, sebesar 45 juta, karena ada dua bank. Yang pertama adalah pendapatan bunga tabungan bank, yang kedua adalah pendapatan bunga deposito. Dengan total 45 juta. Oke. Tarif yang dikenakan adalah 20%. Selanjutnya itu ada penghasilan persewaan atas tanah atau bangunan. Ini pendapatan sewa tempat parkir karena perusahaan menyewakan tempat parkir. Ini saya highlight lagi. Oke, 40 sebesar 40 juta. Oke. Empat. Oke. Dan pengenaan tarifnya sebesar 10%. Maka ditemukan jumlahnya sebesar 13 juta. Oke. Ini kita lihat lagi SPT-nya. Lampirannya akan seperti ini. Sudah dapat dilihat jumlah PPh-nya sebesar 13 juta. Baik, kita lanjut saja ke kolom lampiran 3. Ini SPT tahunan kredit pajak dalam negeri, di mana ada 3 PT. Baik, kita lihat lagi di bagian Excel-nya. Oke, di kolom jawaban, di kolom keterangan ini dapat dilihat bahwa ada 3 PT yang dimana terkena pemotongan atau pemungutan PPh pasal 23, 22, 23 atau 26. Dan ini kita taruh di data lampiran 3. Oke, kita isi terlebih dahulu. Yang pertama, itu ada PT Crispy. PT Crispy. Crispy dengan NPWP-nya ini bisa kita lihat. Satu empat 685 22 439 331 000. Jenis penghasilannya berupa PPh pasal, ini kita pilih ya, karena tidak bisa diketik, maka kita pilih PPh pasal dari pembelian barang. Karena kita membeli barang di PT Crispy impor. Dengan objek outputnya sebesar 6 miliar. Ini, maaf. Mana? Oke. Kita lihat 6 miliar. Oke. Dengan PPh outputnya sebesar 30 juta. Dengan nomor bukti potong ini
dilihat di Excel-nya, kita bisa, eh, oke maaf, kita isi juga nomor bukti potongnya. Oke, tanggal buktinya juga tanggal 24, 24, oh ini kita pilih 2023. Oke, bulan 6, tanggal 24. Baik, kita pilih di sini. Dengan alamat pemotong atau pemutnya ini tidak diberikan, tidak dijelaskan, juga NTPN-nya juga tidak dijelaskan. Oke, lanjut ke bukti potong. Nama pemotong yang kedua itu ada dari PT ABC. PT ABC dengan NPWP 12 13 923 192 0 332 000. Dengan PPh-nya itu PPh pasal 23. Ini dijelaskan bahwa pasal 23 dari PT ABC. Kita lihat juga pasal 23 dari PT ABC, imbalan atau jasa, karena kita tidak tahu PT ABC memberikan apa, sebesar 1.725.000.000. Oke. Dengan PPh outputnya sebesar 34.500. Oke. Ini kita lihat lagi di bagian Excel-nya, nomor bukti potong dan juga tanggalnya. Ini di tanggal 20 bulan 9, 2023 lagi. 2023 tanggal 20 bulan 9. Oke, baik. Dengan alamat tidak ada dan juga sama NTPN juga tidak ada. Oke, yang terakhir itu ada dari PPh pasal 22 dari Bendahara Kementerian Pertanian. Bendahara Kementerian Pertanian. Oke, dengan NPWP 00 015 102 7 331 000 yang didapatkan berdasarkan PPh pasal 22, yaitu mengenai pembelian barang. Oke, kita lihat lagi di sini. Baik. Sebesar 200 juta. Dan PPh outputnya sebesar 3 juta. Oke, dengan nomor bukti tanggalnya tanggal 12 bulan 10 2023 lah itu. 2023 bulan 10 tanggal 12. Alamatnya tidak dijelaskan, NTPN-nya juga tidak dijelaskan. Baik, maka ditemukan jumlah PPh yang PPh kredit pajak dalam negerinya sebesar 67.500 dengan yang disoal jawabannya. Oke, ini harus sama ya. Nah, ini dia. Di PPh pasal 22, pasal 22, pasal 23 sebesar 67.500. Oke, kita balik lagi ke SPT-nya. Oke, sudah. Lanjut kita ke lampiran selanjutnya, yaitu lampiran 2. Lampiran 2 dapat kita lihat di sini ada perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Oke, kita isi satu-satu. Ini kita bisa lihat di laporan Excel-nya. Oke, di sini ada. Nah, baik. Kita isi terlebih dahulu. Kita kecilkan saja.
Baik. Nah, kita isi yang pertama itu ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan di menurut komersial itu sebesar 37.650.000.000. Ini kita highlight kembali. Oke. Maka di SPT total di bawah sini di bagian harga pokok penjualan ini harus sejumlah dengan HPP tersebut 37.650.000.000. Pembelian barang sebesar 34 juta, 30, sebesar 34 miliar. Oke, selesai. Sisanya adalah eh, sewa mobil angkut dan juga biaya gaji supir yang akan kita taruh di biaya transportasi sebesar 1.550.000.000. Oke, baik. Eh, dan selanjutnya itu ada persediaan awal sebesar 2.500.000.000. Ini kita isi 2 miliar. Oke. Dan yang terakhir itu persediaan akhir sebesar 400 juta. Oke. Jadi jumlah antara nomor 1 sampai 12 dikurangi dengan 13 itu sebesar 37.650.000.000 yang sama dengan di Excel-nya yang sudah saya highlight. Baik, selanjutnya itu di biaya usaha lainnya. Kita lihat di bagian bawah. Biaya usaha lainnya itu ada dari biaya gaji upah ini. Oke. Sebesar 1 miliar. 1.500.000. 1.516.000.000. Oke. Terus selanjutnya ada biaya transportasi sebesar 260 juta, 260, 260. Oke, ada biaya penyusutan ini. Highlight lagi semuanya di sini 260 juta, 2. Oke. Biaya penyusutan sebesar 165.500. 165.600. Oke. Biaya sewa 160 juta. Ini sewa kantor cabang. 160 juta. Oke. Biaya royalti ini kita lihat lagi nih ada di sini 50 juta. Kita highlight kembali. Biaya royalti 50 juta. Oke. Biaya pemasaran atau promosi apakah ada? Ada. Ini dia, 76 juta. Oke. 76 juta. 76 juta. Maka sisanya dari total semua ini itu dimasukkan ke dalam biaya lainnya, di mana gaji, upah, bonus, dan gratifikasi kan di sini sebesar 1.250.000.000. Ini saya highlight. Ini sama dengan Oke, maka total hasil akhirnya itu harus sama dengan yang di sini. Jumlah beban usahanya sebesar 3.070.600.000 rupiah. Maka biaya lainnya
dapat kita tulis 843 juta. Oke, baik. Jumlahnya sama. Selanjutnya itu kita lihat dari biaya dari luar usaha. Ini kita ke bawah lagi. Ada biaya bunga, biaya administrasi bank, dan juga biaya perbaikan lahan sewa. Ini kita taruh di bagian biaya bunga terlebih dahulu. Ini biaya bunga pinjaman ada sebesar 20 juta. 20 juta. Oke. Ini, ini kita klik, kita highlight lagi. Biaya administrasi bank dan juga biaya perbaikan lahan sewa kan tidak ada di perincian, maka kita taruh di biaya lainnya sebesar 19 juta. Oke, maka ditemukan total hasil akhir sebesar 39 juta, yang dimana sama dengan total yang ada di Excel, di kolom jawaban, 39 juta. Oke, baik. Sudah. Ini kita balik lagi ke formulir SPT-nya. Oke, dapat dilihat formulir 2 akan menjadi seperti ini tampilannya. Di bagian kolom jumlah sebelah kanan, itu adalah jumlah rupiah antara kolom 6, 5, 4, dan 3. Hasil dari kolom ini. Oke. Lanjut kita ke lampiran yang pertama. Lampiran selanjutnya. Oke. Baik. Kita buka. Di lampiran 1. Nah, maka di lampiran 1 ini akan otomatis terisi seperti ini. Karena kita sudah mengisi dari awal. Lanjut, kita isi peredaran usahanya. Peredaran usaha bisa kita lihat di bagian kolom Excel lagi. Ini penjualan neto sebesar 41 miliar 270 juta. Maka di SPT-nya kita isi, biar ini kan minus. Biar hasilnya nggak minus, maka kita isi terlebih dahulu bagian kolom yang 1A. 41 miliar 270 juta. Oke, nah baik. Selanjutnya, itu yang 1E, penghasilan dari luar usaha juga kita isi. Oke, kita lihat di kolom Excel. Ini ada 415 ini. 415 juta. Oke. Nah, tampilan yang kolom pertama di bagian SPT itu akan seperti ini. Di mana jumlah penghasilan neto komersialnya sebesar 925.400. Sama dengan di kolom jawaban Excel yang laba bersih di komersialnya 925.400.000 rupiah. Karena penghasilan neto komersial luar negerinya tidak ada, maka tidak perlu kita isi. Dan kolom lampiran khususnya pun tidak perlu kita buka, tidak perlu kita isi. Oke, lanjut selanjutnya. Itu ada kolom yang bagian uraian 4. Penghasilan yang dikenakan PPh final yang tidak termasuk objek pajak juga tidak ada, maka 0. Selanjutnya ini ada yang 5, yang nomor 5, uraian nomor 5, penyesuaian fiskal positif. Ini kita lihat juga di kolom Excel yang bagian jawaban. Ini yang A, itu ada biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham. Ini ada di bagian sini, itu ini, biaya transportasi sebesar 30 juta. Maka kita taruh di 5A, itu 30 juta. 30. Oke, baik. Yang 5B, pembentukan atau penumpukan dana cadangan ini nggak ada. Yang 5C juga, ini penggantian atau imbalan pekerjaan. Ini ada di sini, di bagian atas, dapat dilihat sebesar, oke baik. Nah, bisa kita lihat di bagian ini, penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau penikmatan. Ini kita highlight lagi, ada 2. Yang pertama ada biaya jamuan
tamu sebesar 430 juta, dan yang kedua itu ada biaya pakaian batik sebesar 70 juta. Ini kita highlight lagi. Oke, maka totalnya adalah 500 juta. Oke, ini totalnya 500 juta. Oke, baik. Selanjutnya itu ada di yang 5D, yaitu jumlah yang melebihi kewajaran itu tidak ada. Yang 5E, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, ini ada. Ini sebesar 113 juta. Yang ini di atas 430 juta, yang bagian Excel-nya. Ini kita highlight. 113 juta. 113. 500. Oke. Yang 5F itu pajak penghasilan. Ini juga ada di bagian Excel, itu biaya PPh pasal 23 sebesar 24 juta. Ini kita isi lagi. Oke. Dan yang terakhir itu biaya gaji. Biaya gaji ini tidak ada. Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal ini juga tidak ada. Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal juga tidak ada. Biaya yang ditangguhkan pengakuan itu tidak ada. Dan yang terakhir itu biaya fiskal positif lainnya, di mana jumlah yang di bagian 5M ini itu harus sama dengan yang di Excel. Ini yang saya highlight lagi. Oke, saya highlight kuning baru. 1.488.500.000 rupiah. Maka sisanya itu sebesar 821 rupiah. Oke, baik, sama. Ini mengapa tidak ada? Karena oke, kita isi terlebih dahulu saja. Nah, ini jumlah penyusutan fiskalnya. Ini adalah lampiran khusus 1A. Di mana eh, kelompok ini harus kita isi terlebih dahulu. Oke, kita isi dulu. Ada jenis hartanya itu ini. Jadi di kolom jawaban itu kita punya beberapa eh, barang atau bangunan yang dimana ada penyusutannya, yaitu penyusutan yang yaitu menggunakan metode penyusutan garis lurus. Maka kita isi terlebih dahulu beberapa eh, ininya. Jenisnya. Oke, yang pertama ini ada jenis hartanya. Harta berwujud karena printer, kelompok hartanya kelompok 1. Nama hartanya itu printer printer mah saja. Perolehan bulanannya Januari. Tahun perolehannya 2022. Ini harga perolehannya 5 juta. Oke, nilai bukunya ini menggunakan nilai sisa bukunya ini bisa kita lihat. Oke, di bagian akhir ini sebesar 3.750.000, 3.750.000. Oke, dengan menggunakan metode garis lurus semua. Maka penyusutan tahun ini sebesar 1.250.000. Dengan catatannya 0. Oke, kita isi semuanya terlebih dahulu. Lanjut, ini di Excel ada mesin harta berwujud, kelompoknya kelompok 1 dengan nama mesin fax, mesin
Pax, Panasonic, Panasonic. Oke, harga bulan perolehan 1 tahun 2022, 2022. Harga perolehannya 10 juta. Ini kita lihat lagi. Tahun sisa tahunnya 7.500.000. Oke, menggunakan metode garis lurus semua. Ini kita isi. Sisanya berarti 2.500.000. Oke, dengan catatannya tidak ada. 0. Lanjut. Bagian 3 yaitu mesin laptop MSI, laptop harta berwujud. Masuk lagi ke kelompok 1, laptop MSI. Tahunnya sama, bulannya sama, 2022. Sebesar 25 juta. Kurang 1. Oke, nilai bukunya terakhir menjadi 18 juta. 18.750.000. Oke. Menggunakan garis lurus, metode garis lurus semua. Maka ini 6.250.000. Oke. Oke, nah. Ini catatannya juga 0, karena tidak ada catatan. Lanjut lagi sampai yang keempat itu ada harta hidup kelompok 1, handphone yang diperoleh tanggal bulan 1 tahun 2022 dengan harganya 40 juta. 40 juta. Oke. Nomor 4 ini 30 juta nilai sisa bukunya. Nilai buku sisanya itu 30 juta. Oke, metode garis lurus juga. Maka penyusutan fiskal tahun ininya sebesar 10 juta. Ininya 0. Lanjut lagi. Itu yang nomor 5. Di sini ada sepeda motor sama harta berwujud. Kelompok 1, sepeda motor Honda, sepeda motor Honda dengan kelompok 1 tahun 2022, bulan perolehan bulan 1 tahun 2022 dengan harga motor 25 juta. Oke, baik, di sini kita lihat lagi. Metode garis lurus semua dengan sisa nilai bukunya sebesar 18.750.000. Oke, metodenya sama, metode garis lurus. Nah, berarti penyusutan fiskal tahun ininya sebesar 6.250.000. Oke, dengan catatannya juga 0, karena kalau ada merah gini, kita nggak bisa lanjut. Oke, yang nomor 6. Di sini ada Innova, yaitu harta berwujud. Kelompok harta 1, nama hartanya Innova. Bulan perolehan bulan 1, tahun 2022. Harga perolehannya sebesar 380 juta. Oke. Ini sisa nilai sisa bukunya sebesar 332.500.000. Menggunakan metode garis lurus. Penyusutan fiskal tahun ini sebesar 47.500.000. Oke, 0. Lanjut. Ini nomor 7, di sini ada mesin vakum. Ini juga harta berwujud. Kelompok 1, mesin vakum. Vakum frying. Bulan perolehan bulan 1. Oh, Innova tadi bulan 2. Oke, maaf.
eh, bulan satu kelompok 2. Oke. Tahun perolehannya tahun 2022 dengan harga perolehan 34 juta, maka nilai sisa bukunya sebesar 25.500.000. 25.500.000 garis lurusnya, metode garis lurus semua. Oke. Nilai fiskalnya sebesar 8.500.000. 8.500.000. Oke, 8 juta. Oke, ini juga 0. Lanjut ke nomor 8. Ini ada mesin pengemas plastik, di mana ini adalah harta berwujud kelompok 1. Mesin pengemas plastik, mesin pengemas plastik, pengemas plastik kelompok 1, harga bulan perolehan bulan 1 tahun 2022 dengan harga 35 juta. Oke. Nilai buku sisanya 26.250.000. 26.250.000. Oke. Metode yang digunakan metode garis lurus. Maka penyusutannya sebesar 8.750.000. Ini 0. Lanjut lagi. Nomor 9, ini ada AC. Harta berwujud. Kelompoknya kelompok 2. Sama seperti yang harta 6, itu Innova. AC1 PKHEC. Bulan perolehan sama, semua bulan Januari. Tahunnya juga sama, 2022. Harga perolehan sebesar 20 juta. Oke. Nilai buku sisa sebesar 17.500.000. 17.500.000. Oke. Metode yang sama, garis lurus. Maka penyusutannya sebesar 2.500.000. Oh, oke. 2.500.000. Oke, selanjutnya itu nomor 10. Oh, ini catatannya juga 0. Selanjutnya, nomor 10, ini ada mesin pemotong. Itu juga masih harta berwujud. Kelompok 1, namanya adalah mesin pemotong. Pemotong. Harga bulan perolehan bulan 1 tahun 2022 sebesar 32 juta. Oke, ini 32 juta. Sisanya 24.500.000. Oh, 24 juta. Nilai sisa bukunya sebesar 24 juta. Oke, metode yang digunakan sama, semuanya garis lurus. Ini garis lurus. Maka penyusutan fiskalnya sebesar 8 juta. Oke, ininya 0. Lanjut lagi ke nomor 11. Itu bangunan pabrik dan kantor 1. Ini masuk ke kelompok bangunan. Kelompoknya kelompok BP, di mana BP adalah kelompok harta yang permanen. Oke. Nama hartanya bangunan pabrik dan kantor, bangunan pabrik dan kantor. Oke. Diperoleh bulan Januari tahun 2022. Harga perolehannya 300 juta. Oke, nilai buku fiskalnya sekarang itu 285 juta. 285 juta. Oke, metode penyusutannya semua di garis lurus. Penyusutan fiskal tahun ininya berarti sebesar 15 juta. Oke, ini 0. Yang terakhir ini ada kelompok bangunan lagi. Permanen.
bangunan, bangunan, pabrik, dan kantor 2. Diperolehnya bulan Januari tahun 2022 dengan perolehan 1.800.000.000 Oke, nilai buku sisanya sebesar 1.710.000.000. Semuanya menggunakan metode garis lurus. Maka penyusutan fiskalnya sebesar 90 juta. Oke, ininya 0. Baik. Maka dapat kita lihat jumlah penyusutan fiskalnya sebesar 206.500.000 rupiah. Oke, sama ya. Dan penyusutan fiskal yang pertama, komersial maksud saya. Dalam penyusutan komersial itu sebesar 165.600. Maka di sini kita isi jumlah penyusutan komersialnya. Ini 165.600. Oke. Dan diperoleh selisih penyusutan itu 40.900.000 rupiah, yang dimana itu di bawah dari angka jumlah penyusutan fiskal. Oke, baik, kita kembali ke formulir pertama. Nah, karena di bawah penyusutan fiskal itu masuknya langsung ke sini. Ini udah langsung diisi nih oleh SPT-nya. Nomor 6, penyusutan fiskal negatif, selisih penyusutan yang 6A, selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal. Jadi kalau di bawah itu dia masuknya ke 6A, namun kalau di atas dia masuknya ke 5I. Seperti itu. Oke, baik. Baik, kita lanjut lagi ke lampiran 1 ini. Oke, di lampiran 1, penyusutan fiskal negatif itu sudah diisi 40.900. Kita balik ke Excel lagi. Di bagian kolom jawaban, ini totalnya 125.900.000. Maka sisanya itu masuk ke penyusutan fiskal negatif lainnya, di mana itu bagian kolom 6D, sebesar 85 juta. 85. Oke. Maka totalnya sama dengan yang di Excel, ini saya highlight, 125.900.000 rupiah. Dan ditemukan jumlah penghasilan neto fiskalnya sebesar 2.288.000.000. Nomor 7 ini, fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto ini tidak ada, maka kosong, dan kita tidak perlu mengisi lampiran khususnya. Oke, baik, selanjutnya kita ke lampiran induk lanjutan. Oke, ini sudah terisi langsung, baik dari lampiran yang F, G, maupun yang H. Ini lampiran H kita langsung isi saja. Jika ada, maka kita klik. Surat setorannya tidak ada, laporan keuangannya ada, ini ada kan di bagian Excel-nya, transkrip kutipan juga ada, daftar penyusutan dan amortisasi yang barusan tadi kita jelaskan itu juga ada, maka ini kita klik. Oke. Klik. Oke, kita buka saja. Ini ada. Nah, lanjut kita ke bagian wajib pajak. Oh, daftar penyusutan amortisasi fiskal. Ini lampiran khusus 1A. Ini harusnya ada, maka kita buka terlebih dahulu lampiran khusus 1A. Lampiran khusus 1A. Oke, baik, kita buka. Oh, ini berarti kita isi terlebih dahulu yang kolom merah, Bandar Lampung. Karena kita mengisinya tanggal 31 bulan 12 2023, maka kita isi terlebih dahulu. 2023 Desember 31. Oke, baru kita lanjut ke transit khususnya. Ini di sini. Oke. Impor data saja langsung. Oke, kita impor jawaban kita. Oke. Baik, lanjut kita ke induk lanjutan. Nah, ini karena kita tadi sudah mengimpor datanya, maka daftar penyusutan dan amortisasi fiskalnya langsung terisi.
Lanjut, ini ada yang kita lihat perhitungan kompensasi kerugian fiskal di lampiran khusus 2A. Maka kita lanjut buka lagi lampiran khusus 2A-nya. Ini ada. Oke. Nah, ini kita isi dari Excel-nya. Di Excel ini dijelaskan bahwa di keterangan itu PT Nuaira Pharma memiliki kerugian fiskal tahun 2021. Di tahun 2021, maka di sebelah sini, ini kolom 2021, karena kita mengisi fiskalnya di 2023, maka yang di bagian ini kita isinya. Sebesar 400 juta. Oke, baik. Ini sudah diisi. Kita balik lagi ke lampiran induk lanjutan. Oke, maka yang 5E-nya akan otomatis terisi. Kita perbesar saja. Nah, 5E-nya terisi, F ini daftar fasilitas penanaman modal karena memang tidak ada, G daftar cabang utama juga tidak ada, H surat setoran pajak tidak ada, I perhitungan PPh pasal 26 memang tidak ada, J kredit pajak luar negeri juga tidak ada, K surat kuasa khusus tidak ada, juga I juga tidak. Rincian jumlah peredaran dan pembayaran PPh final itu juga tidak ada. Selesai, maka ini nanti ditanda tangan dan juga dicap oleh perusahaan. Baik, ini kan ada lampirannya, lampiran 8A dari induk lanjutan tuh banyak. Karena kita perusahaan dagang, maka kita di bagian yang dua, perusahaan dagang saja, yang lain tidak perlu diisi. Oke, lanjut ke lampiran induk. Kita buka. Nah, lampiran induknya akan seperti ini. Akan otomatis terisi tanpa perlu kita isi dari awal. Nah, baik. Karena ini tidak diaudit, maka kita pilih yang tidak diaudit. Namun jika diaudit, kita klik yang diaudit dan isi kolom nama kantor akuntan publik sampai nama NPWP konsultan pajaknya. Ini kita klik yang tidak diaudit karena tidak diaudit. Sudah dilihat, sudah dipastikan. Selanjutnya, ini kita isi kolom-kolom yang nol. Ini pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri memang tidak ada, PPh yang ditanggung pemerintah juga tidak ada, kredit pajak luar negeri juga tidak ada, maka kita harus hitung yang PPh nomor 10, yaitu PPh yang dibayar sendiri. Yang A, PPh pasal 25 bulanan. Ini sudah dihitung di Excel. Ini saya akan geser ke yang Excel, ke bagian jawaban. Nah, ini sudah dihitung sebesar 28 juta. Ini saya highlight. Ini dibayar sendiri. Oke. Maka langsung kita klik saja 28 juta. Oke. Selanjutnya yang sisanya, ini PPh pasal 25 sisanya itu sebesar 13 juta. Kita isi lagi. STP PPh pasal 25 yang hanya pokok saja sebesar 13 juta. Ini kita isi lagi 13 juta. Ini didapatkan dari soal keterangan. Di mana? Nah, ini di nomor 5 juga dirincikan bahwa PT Nuaira Pharma sementara membayar STP PPh 25 dari kantor pajak dengan rincian pokoknya 13 juta. Jadi sudah diketahui terlebih dahulu bahwa STP sebesar 13 juta. Maka ditemukan hasil akhirnya yang nomor C, 10C itu 41 juta. Oke, dapat semuanya sudah terisi. Lanjut kita isi di bagian tanggal. Karena kita isi tanggal eh, tahun 2023, maka kita isi tahun 2023 bulan Desember tanggal 20 tanggal 31 Desember 2023. Oke. Ini kita isi 2023 Desember tanggal 31. Baik. Sudah, ini kita kembali ke SPT. Maka bagian induk akhir SPT-nya akan seperti ini tanpa perlu kita isi lagi. Karena kita mengisi dari lampiran awal, akhir dari bagian bawah. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pengisian SPT tahunan pajak wajib badan formulir 1771. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila saya ada kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Maaf juga apabila kata saya terlalu berlibat atau tidak mudah dipahami. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.